Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam beberapa nasihat beliau disebutkan, beliau mengatakan, man arafa rabbah ahabbah wa man arafa dunya zahida fiha. Orang yang sudah mengenal Allah pasti cinta kepada Allah, dan orang yang sudah mengenal dunia pasti dia zuhud terhadap dunia. Nasihat berikutnya disebutkan di dalam kitab Syarah Ibni Battal, Syarah Sahih Bukhari, mengatakan hubbud dunya, mengatakan jihaduka nafsaka wa hawaka. Ada yang bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, jihad yang paling afdal itu jihad apa? Maka beliau menjawab, jihaduka nafsaka wa hawaka. Jihad melawan nafsumu dan hawamu. Itu kata beliau jihad yang paling utama. Kemudian disebutkan dalam kitab Tadribu Rawi yang disusun oleh Imam Suyuti, Al-Imam Hasan Al-Basri menyatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sumber dari segala kesalahan. Itu ucapannya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan ucapan lainnya beliau mengatakan, disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, laulal ulama lakana an-nas kal bahaim. Jikalau tidak ada ulama maka manusia bagaikan hewan. Kemudian beliau mengatakan juga di dalam nasihatnya dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah, Al-Adabu Syar'iyyah nama kitabnya. Di kitab tersebut juga ada riwayat ketika di zaman Imam Ahmad bin Hanbal banyak para sufi, mulai banyak para sufi. Kalau ada teks menyatakan sufi ini salah, sufi ini sesat, itu yang dimaksudnya oknum yang merusak ajaran sufi. Ada di semua itu ada, di Figi juga ada. Kalau kita baca kitab Tobaqat itu disebutkan ternyata banyak ahli fikih palsu. Ahli fikih palsu juga banyak. Ahli tafsir palsu juga banyak. Ahli hadis palsu juga banyak. Termasuk juga para sufi juga yang palsu juga banyak. Tapi bukan berarti mengeneralisir semuanya, tidak. Ini hanya oknum. Misalnya dalam masalah fikih, namanya memang disebut, tapi kita tidak perlu sebut karena sudah meninggal. Dia saking disebut sebagai ahli fikih yang hadir pengajiannya ribuan. Dan setiap pengajiannya berfatwa. Bahkan fatwanya itu kadang-kadang terdengar aneh. Misalnya ada yang bertanya tentang masalah qasar sholat. Ini kan kesepakatan semua para fuqaha, qasar sholat itu hanya bisa yang 4 rakaat. 4 jadi 2. Sholat Dhuhr, sholat Asar, sholat Isya. Ditanya kepada ahli fikih palsu ini, sholat qasar selain daripada Dhuhr, Asar, Isya, ada yang lain? Dia bilang ada, Maghrib. Jadi menurut dia Maghrib itu bisa diqasar jadi satu rakaat. Itu terjadi. Nah di kalangan para sufi juga tidak semuanya begitu. Ada oknum, makanya Abu Nuaim beliau berusaha mengumpulkan sufi-sufi asli, termasuk Hasan Al-Basri sufi asli. Disebutkan tasawuf, disebutkan sufi. Sehingga banyak kitab, kalau kita ingin pelajari tentang Imam Hasan Al-Basri, ada beberapa kitab yang membahas tentang beliau, seperti kitab daripada karya Ahmad Farid, itu judulnya Hasan Al-Basri Imamu Zahidin. Di situ membahas juga beliau punya tarekat tasawufnya seperti apa, dibahas. Ada juga tafsir Hasan Al-Basri, juga ada kitabnya Ibnu Zawzi Al-Bughdadi, Abu Faraj Abdurrahman, judulnya Adabu Al-Imam Hasan Al-Basri. Di situ juga beliau masukkan dalam kitab Sifatus Safwa, kumpulan para sufi. Abu Nuaim kumpulkan kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, itu adalah kumpulan para sufi-sufi yang asli. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah itu menyatakan, ada yang bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ini para sufi bagaimana yang mereka sekarang sedang zikir di masjid? Imam Ahmad menjawab dengan makna lam ajid ala wajhil ardi aqwaman khairan minhum.
saya belum menemukan sekelompok kaum yang lebih baik dari mereka di atas muka bumi ini. Itu pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal ketika memuji tentang para sufi. Itu termaktub dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah. Nah, dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah, nasihat terakhir dari Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa hakikatu husnil khuluq, inti daripada akhlak yang baik 3. Yang pertama, bazlu ma'ruf, selalu berusaha berbuat baik, menyebarkan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaful adza, tidak mau mengganggu orang, baik dengan lidahnya, dengan perbuatannya, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tolaqatul wajhi, selalu bermuka manis. Bermuka manis. Itu kan hadis Nabi, la tahkaranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaka biwajhin taliq. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah penuh senyuman, wajah yang manis. Namun ada hal yang menarik. Ada 2 tabi'in yang hidup di kota Basra yang sangat terkenal. Yang satu namanya Imam Muhammad bin Sirin dan Al-Imam Hasan Al-Basri, satu zaman. Ini karakternya berbeda. Muhammad bin Sirin terkenal orang yang suka bercanda, suka senyum. Al-Imam Hasan Al-Basri seumur hidup tidak pernah senyum. Mukanya selalu ya serius. Bukan karena ini kan beliau ajarkan nasihat tadi, inti akhlak yang baik mukanya manis. Tapi kalau kita baca kitab sejarah, itu para ulama sejarah mengatakan beliau itu hanya pernah sekali senyum, 1 kali di saat meninggal. Menjelang wafat beliau senyum. Kenapa beliau tidak pernah senyum? Bukan karena beliau tidak punya akhlak baik, tidak. Beliau ini punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, khaufnya terlalu tinggi dibanding roja. Seperti tadi air mata saya ini air mata pendosa. Jadi beliau merasa hidup di dunia ini dalam keadaan tidak aman. Maka berbeda dengan Muhammad bin Sirin yang banyak senyuman. Dicatat beliau hanya senyum 1 kali menjelang wafat. Menjelang wafat beliau tersenyum. Makanya mereka heran, kami belum pernah melihat Imam Hasan Al-Basri senyum kecuali di saat menjelang wafat. Kemudian dalam keadaan senyuman beliau mengatakan ayuzan bin. Ada satu dosa. Meninggallah beliau. Para ulama yang ada di Basra penasaran, kenapa beliau baru senyum waktu meninggal. Mimpilah mereka ketemu Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, kami ingin bertanya, selama engkau hidup engkau tidak pernah senyum, tapi menjelang wafat kami lihat engkau senyum. Apa yang terjadi? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya tersenyum karena ketika saya meninggal tadi, ruh saya sudah mau dicabut, Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, cabut ruhnya pelan-pelan, jangan kuat. Karena dia hanya punya 1 dosa. Seumur hidup hanya punya 1 dosa. Maka saya bahagia, saya tersenyum. Kemudian saya tanya, ketika ruh sudah tercabut, saya tanya kepada malaikat pencabut nyawa. Dan ini pemaknaannya sampai sekarang saya belum paham. Hasan Basri bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat, dosa saya yang 1 itu apa? Dikatakan, engkau meninggal dunia itulah dosa. Engkau meninggal dunia itulah satu dosa. Nah, ini perlu pembahasan. Saya sampai sekarang belum paham itu maksudnya apa. Tapi tertulis demikian. Nah, namun pengarang kitab memberikan komentar yang sangat baik sekali. Imam Hasan Al-Basri ketika hidup tidak pernah senyum karena memikirkan nasibnya di akhirat. Maka orang yang beruntung itu ketika dia meninggal dunia, ruhnya senyum. Dibanding orang yang banyak tertawa, berfoya-foya, tapi nanti meninggal dunia su'ul khatimah, maka ruhnya menangis.
Maka jadilah orang yang ketika hidup di dunia dia dalam keadaan bahagia, tapi juga ketika saat menjelang detik-detik wafatnya juga dalam keadaan bahagia. Nah, itu yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri dan para ulama lainnya, para aulia, para solihin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka dan bersama Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.